Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor kopling di jalan raya. Jadi mengendarai motor kopling di jalan raya. Dan tentunya kalian itu harus taati patuhi tata tertib lalu lintas ya. Cek dulu kendaraan kalian, bahan bakarnya, kemudian lampunya itu nyala atau tidak, gunakan spion, gunakan helm, dan bawa surat-surat kendaraan. Dan langsung saja kita untuk menuju ke jalan raya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan buat semuanya, salam kenal. Jangan lupa untuk like-nya ya, untuk supportnya. Bismillah. Oke, untuk awalan harus gunakan gigi satu. Nah, jadi kalau motor kopling itu, setiap pengoperan gigi harus tekan kopling. Oke, naik atau turun gigi ya. Dan kalian juga jangan malas-malasan ya untuk naik turun gigi gitu kan. Oke. Kemudian kalau mau berbelok itu ya, gunakan lampu sen minimal. Nah, minimalnya nih 30 meter sebelum kalian berbelok itu harus nyalakan lampu sen. Oke. Kita ambil kanan dan kita berhenti. Lepaskan gas, gunakan gigi satu. Nah, kalau mau menyeberang itu gunakan gigi satu. Nah, jadi jangan gunakan gigi yang besar ya. Gunakan gigi satu. Tengok dulu ya, pastikan jalan yang dari arah kiri, dari arah sana itu kosong. Oke. Dan kalau mau menyeberang itu ya, jadi kalian itu harus agak tancap sedikit ya gasnya itu ya. Jadi jangan terlalu rendah untuk RPM-nya itu sendiri. Untuk koplingnya juga jangan sekaligus dilepaskan, nantinya itu mati. Oke. Dan di sini ada marka nih, marka membujur tidak putus-putus ya, atau marka ganda. Nah, kalian jangan sampai melewatinya. Oke, di depan ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, kalau merah itu kita itu harus berhenti. Kalau kuning, nah jadi awas waspada ya. Jadi kalau dari merah ke kuning itu bakalan hijau, dari hijau ke kuning itu bakalan merah. Nah, kalau misalkan lampu kuningnya itu nyala, kita itu nggak sampai melewati garis ini, kita harus berhenti. Tapi kalau udah tanggung nih, ya garis kita udah melewati garis terus kuning, kita langsung saja kayak gitu men. Ini masih merah ya. Nah, kita kalau berhenti itu jangan sampai melewati marka ini. Ini marka melintang, oke. Dan jangan keluar dari marka membujur ganda ya. Dan di sini ada marka membujur putus-putus nih. Nah, ini putus-putus nih di depan sini. Kita bisa masuk ke sini ya. Nah, jalur kiri nih. Jadi kalau ada yang nyalip itu dari arah kanan ya. Nah, buat semua juga kalau nyalip itu dari arah kanan ya. Nah, kemudian juga kalian kalau berkendara itu jangan di tengah terus gitu kan, kecepatan rendah di tengah terus, nantinya apa? Nantinya bikin orang lain risih gitu kan. Jadi menghalangi laju orang lain kayak gitu. Nah, kalau kita mau ke lajur kanan, kita tengok dulu nih di spion. Jadi jangan sekaligus seenaknya main ke kanan aja. Kalau di spion itu kosong, baru kita ke arah kanan. Oke. Yang pastinya kalian harus fokus di jalan. Nah, terus buat semuanya ya, intinya harus taati tata tertib lalu lintas ya. Yang penting selama sampai tujuan, oke. Pokoknya kalau teman semuanya kalau di jalan raya itu biasanya di lampu merah mau maju kembali tuh. Kalau itu lampu sennya suka lupa dinyalain ya. Jangan sampai kayak gitu, men. Oke, kita nyalakan lampu sennya. Nah, kalau berhenti seperti ini, nah kalau memang lama nih lampu merahnya, kita bisa netralkan terlebih dahulu ya. Jadi netralkan, jadi relax tuh. Jadi tangan kita tuh nggak pegal untuk pegang kopling. Nah, ketika hijau kita masukkan giginya kembali. Oke. Dan ketika di lampu merah mau maju kembali itu jangan sekaligus kopling dilepaskan ya. Nantinya bikin mesin mati gitu, men. Kemudian juga kalian jangan sampai nyalip di tikungan. Karena apa? Pandangan kita itu tidak terlihat ya dari arah lawan, dari arah kita sendiri kayak gitu. Nyalip itu dari arah kanan ya. Nah, kita coba untuk belajar nyalip. Nah, kemudian juga kalau kita berhenti nih, misalkan kita berhenti, ya menepi dulu nih. Kita menepi. Kita menepi ya. Kita menepi. Nah, kita kan mau maju nih. Jadi kalian jangan seenaknya langsung masuk aja ke kanan. Jadi harus lihat dulu di belakang itu kosong atau tidak. Bisa kita lihat di spion. Di spion kalau kendaraan di belakang kosong, nah
Oke, kita masuk. Tapi kalau masih ada jangan dulu. Jadi nunggu dulu kosong. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa tengok dulu ke belakang. Kalau kosong, baru kita melaju. Oke, jadi jangan sekaligus enaknya main ke kanan aja gitu, men. Nanti ya kalian bisa terserempet. Itu hal yang tidak saya inginkan seperti itu ya. Oke. Dan kita coba untuk nyebrang di pertigaan. Nah, gunakan gigi yang kecil ya. Lepaskan gas, tekan kopling. Nah, kopling full nih ditekan, rem. Oke, rem jangan sekaligus ya. Dan ketika di jalan tuh harus jaga jarak dengan kendaraan yang lain. Gunakan gigi satu nih. Oke, kita tengok dulu ke sebelah kiri. Di kiri masih ada kendaraan, di kanan masih ada. Oke, kanan kosong ya, pelan-pelan kita setengah kopling sambil kita gas nih sedikit tuh. Koplingnya setengah, gas agak digas, koplingnya setengah. Oke, kalau udah maju seperti ini, lepaskan kopling full. Itu harus gunakan gigi satu, jangan gunakan gigi dua, gigi tiga jangan. Ya, jadi ketika nol kecepatan mau maju kembali itu harus gunakan gigi satu. Kalau gigi dua nantinya berat, bakalan mesin mati kayak gitu ya. Nah, kita mau nyalip nih. Nah, nyalip. Di sini ada marka membujur putus-putus. Kita bisa melewatinya asalkan dari arah berlawanan itu kosong. Oke. Nah, kita kalau nyalip itu jangan sekaligus main kanan aja. Jadi nongol dulu kayak gini, pastikan dari arah berlawanan itu kosong. Dan kita juga bisa tengok ke spion, apakah di belakang itu ada kendaraan yang mau nyalip atau tidak. Kalau ada, tahan dulu. Kalau kosong, kita bisa masuk. Oke. Dan tentunya harus jaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Untuk pengereman jangan sekaligus di bawah 30 km per jam itu harus gunakan rem belakang. Di atas 30 km per jam gunakan rem depan. Tapi jangan sekaligus juga. Ketika dibelokkan, gue suka gunakan rem belakang ya. Seperti itu. Kalau ada kerikil, awas, hati-hati, apalagi oil. Gue mau ambil kiri nih, gue nyalakan lampu sen ke sebelah kiri. Oke. Dan perhatikan ya motor-motor yang depan, kendaraan yang depan itu lurus atau belok kiri kayak gitu, men. Nah, ini contoh yang kurang baik, bahkan nggak baik. Harusnya belok kiri itu harus nyalakan lampu mau ke kiri atau ke kanan kayak gitu ya. Oke, ini satu jalur nih. Jadi kita bisa melewatinya ke sini atau ke sini. Kita bisa ambil kiri. Kalau memang kita itu berkendaranya itu santai, kita ambil lajur kiri aja di sini aja. Yang kanan biar untuk nyalip, yang kenceng-kenceng. Nah, kalau kita mau nyalip, kita tengok dulu di spion, di belakang itu kosong atau enggak. Kalau kosong kita bisa ambil kanan. Oke, itu fungsinya spion ya, untuk melihat situasi jalanan di belakang. Oke, turunkan gigi, gunakan gigi yang kecil nih, karena di sini padat merayap ya. Gunakan gigi yang kecil, gue gunakan gigi dua. Oke. Nah, jadi jalan yang kayak gini kita itu harus gunakan gigi yang kecil, jangan gigi yang besar. Gunakan gigi satu nih. Gigi satu, jaga jarak dengan kendaraan yang lain ya. Oke. Oke, pelan-pelan. Awas, pokoknya ketika di jalan itu kita harus hati-hati, jangan sampai merugikan diri kita dan orang lain. Oke. Nah, kita juga bisa nyalip dari arah kiri asalkan jalannya itu kosong, lengang dan satu arah seperti ini. Nah, kendaraan depan tuh lampu sinnya nyala, berarti itu mau belok ke kiri ya. Kita jangan ambil kiri. Oke. Gas lagi. Oke, kalau memang kendaraan depan itu menghalangi, kita bisa nyalakan klakson. Oke, kita ambil lurus ya, ambil lurus. Dan di depan tuh ada rambu-rambu, pokoknya banyak banget lah. Kalian bisa pelajari ya. Ada marka-marka juga banyak. Ada peringatan, petunjuk. Petunjuk itu contohnya ke arah kanan Pangandaran, kiri Bandung, lurus Jakarta, itu adalah rambu petunjuk kayak gitu ya. Ada rambu larangan. Kita jangan sampai lurus, kalau itu kan perbodan tuh. Nah, berwarna merah, putih, strip kayak gitu kan. Nah, itu perbodan. Kita jangan nerobos, nanti kalian kena tilang. Nah, kalau jalan seperti ini, kita itu harus jaga jarak dengan kendaraan yang lainnya. Oke, jaga jarak dengan kendaraan lain. Kita ambil kanan nih, truknya ambil kiri ya. Kita pelan-pelan nih, karena ini pertigaan, kagak kelihatan juga kan.
Nah, ketika jalan merayap seperti ini kita itu harus pelan-pelan, men. Pelan-pelan. Nah, lepaskan gas, tekan kopling. Nah, di sini kita memainkan kopling ya. Kopling dan rem belakang. Nah, untuk pelepasan kopling jangan sekaligus. Kalau sekaligus nantinya bakalan mati gitu ya, loncat. Gunakan G yang kecil, G1, masuk G2. Oke, masuk G3. Oke. Pelan-pelan aja, apalagi di jalan yang padat berada seperti ini ya. Banyak orang-orang berlalu lalang gitu kan. Di area pasar itu harus pelan-pelan, jadi jangan kebut-kebutan. Pokoknya kalian harus perhatikan ya, rambu-rambu kecepatan harus diatur ya. Terus posisi kalian berkendara harus enjoy kayak gitu, men. Jadi jangan panikan, terus jangan takutan kayak gitu ya. Gua sekarang mau ajarkan teman-teman semuanya untuk menyalip kendaraan. Nah, di sini ada marka membujur tidak putus-putus. Biasa ada di belokan, barusan di belakang gua ada belokan. Nah, di situ ada lampu sen tuh kan, nyala kan. Kita jangan sampai nyalip dia karena mau belok kayak gitu, men. Oke, gua mau nyalip nih. Biasanya kalau di lurusan itu memang bukan memang biasanya kalau lurusan itu markanya itu putus-putus. Nah, putus-putus ya. Oke, gua salip nih. Gua salip naik gigi. Nah, kalau membujur tidak putus-putus biasanya ada di belokan. Nah, depan sana nah ada marka membujur tidak putus-putus. Nah, ini dia. Ini berada di belokan. Karena apa? Karena kita tuh jangan sampai melewati marka ini, sangat bahaya ya. Jadi buat semuanya, kita jangan sampai melewati garis tersebut ya, apalagi nyalip kendaraan yang lain. Nantinya kendaraan yang dari arah sana maupun dari arah kita itu kita tidak bisa melihat kendaraan yang lainnya seperti itu. Oke, gua mau ajarkan teman semuanya untuk nyalip ya. Oke, ini kita turunkan gigi dulu nih. Turunkan gigi. Nah, jadi kalau mau nyalip itu turunkan gigi dulu, baru kita gas, tancap, baru naik gigi. Jadi jangan giginya besar, nantinya pas ketika kita tarik gasnya itu nggak bertenaga kayak gitu, men. Jadi jangan seperti itu. Oke, gua mau salip nih. Oke, nah perhatikan ya lampu sennya, kendaraan depan itu. Nah, kosong ya. Gua langsung tancap nih gasnya. Oke, dan kita itu kalau mau nyalip itu ya, kita harus tahu nih tenaga kendaraan kita. Jangan sampai ketika kita pede tenaga motornya aduh boyot. Nah, nantinya kita terjepit di tengah-tengah. Oke, agak nongol dulu nih. Jadi jangan sekaligus ya, nongol dulu. Kalau dari arah berlawanan itu kosong, baru kita bisa masuk. Oke, ini perhatikan nih kendaraan yang depan tuh, lampu sennya nyala kan. Kalau nyala itu kita jangan salip, nantinya kita kena sebrate gitu kan. Oke, naik gigi lagi. Gua mau ambil kiri cuy. Gua lampu sen nyalakan ke sebelah kiri. Oke, ambil kiri ya. Gua ambil kiri. Nah, ini marka membujur tidak putus-putus, biasa ada di belokan. Tuh kan. Oke, tengok kanan dulu, kalau kosong baru kita boleh masuk. Nah, ini kan di belokan nih. Kalian jangan nyalip di belokan karena kita tidak bisa melihat ya kendaraan yang dari arah sana maupun dari arah sana. Mereka nggak bisa lihat kita. Oke. Nah, kalau gini nempel dulu nih, nempel dulu. Baru kita tancap gasnya. Naik gigi, nyalakan lampu sen, gua ambil kanan. Oke, nah kalau ada ambulan kita harus berhenti dulu ya, biarkan ambulan tersebut untuk melintas terlebih dahulu. Nah, kalau di pertigaan kayak gini kita gunakan gigi yang kecil. Gunakan gigi satu ya, tengok kanan, tengok kiri. Pastikan jauh ya kendaraan yang melewati, yang berada di depan kita itu yang akan melintas. Jadi jangan kendaraan dekat kita nyebrang, nanti ya kita kena tabrak gitu kan. Oke, ini ada marka putus-putus. Oke. Nah,
biasa ada di lurusan seperti ini, kita bisa melewatinya ke sini nih, asalkan dari arah sana kosong. Nah itu biasa untuk menyalip, tapi kalau nggak nyalip kita ambil kiri aja, jadi ambil kiri sini gitu, jadi jangan di tengah terus. Oke, itu dia untuk tutorialnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan kesalahan, kalian bisa komentar di bawah ya. Kalau ada kekurangan bisa kalian tambahkan di bawah. Kalau ada komentar pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.